Rahasia suamiku di masa lalu. Aku dan suamiku baru 1 tahun menikah. Alhamdulillah kami sudah dikaruniai 1 anak lelaki yang sehat dan gembul, namanya Zain. Kami sangat bahagia. Suamiku bertanggung jawab walaupun penghasilan dia pas-pasan, karena suamiku bekerja sebagai sopir angkutan umum. Tapi aku sangat bersyukur kami masih berkecukupan, bisa makan dan punya tempat tinggal yang layak. Dan aku sendiri bekerja sebagai guru privat les. Ketika kami bekerja, aku menitipkan Zain ke ibuku. Beliau senang karena bisa setiap hari bermain dengan cucunya. Hari libur, aku beberes rumah. Aku melihat gudang sangat berantakan. Aku sedikit merapikannya, aku menemukan sesuatu. Aku menemukan akte kelahiran seseorang, tapi yang buat aku bingung, nama ayahnya adalah nama suamiku dan ibu bernama Sari. Aku langsung bertanya pada suamiku kebenaran akte ini, karena dari awal kenal suamiku mengaku bujang, belum pernah menikah. Suamiku tidak mau jujur, dia tidak mau mengakui kebenaran akte itu. Dia malah marah dan menyuruhku melupakan apa yang aku lihat. Aku kecewa, kenapa suamiku tidak jujur denganku? Kenapa dia berbohong tentang statusnya, padahal aku tidak masalah kalaupun dia itu duda yang punya anak. Dan sekarang aku bertanya, dia malah marah dan tidak boleh aku tahu masa lalunya. Aku sedih sekali jika aku menjadi istri suamiku, tapi membiarkan suamiku menelantarkan anaknya, tidak menafkahi dan memberikan kasih sayangnya. Aku merasa sangat berdosa. Pelan-pelan aku bujuk suamiku untuk bercerita tentang masa lalunya. Akhirnya dia menceritakan semuanya dan alasan kenapa dia tidak jujur. Dulu dia pergi dari istri dan anaknya karena dihina miskin oleh mertuanya. Mertuanya menyuruh suami pergi meninggalkan anaknya, kalau tidak, istri dan anaknya akan dibawa pergi ke luar negeri. Suamiku tidak punya pilihan lain dan tidak berdaya, dia terpaksa pergi dan dibenci oleh istrinya. Sampai sekarang dia tidak mencari tahu keberadaan mereka, dia ingin lupakan semuanya, makanya dia tidak jujur denganku. Tapi aku memberi pengertian ke suamiku kalau hubungan ayah dan anak tidak akan pernah bisa dipisahkan, mau bagaimanapun kalian adalah saudara. Aku membujuk suamiku untuk mencari dan menemui anaknya. Aku tidak mau suamiku berdosa karena tidak bertanggung jawab dengan anaknya. Sedikit demi sedikit dia mau. Mulailah dia mencari informasi alamat tempat tinggal dan sekolahnya. Dia berusaha menemui anaknya, tapi selalu saja dilarang oleh ibunya. Suamiku ingin memberi nafkah, ya memang tidak banyak, tapi malah dihina dan direndahkan oleh ibunya. Mereka menganggap suami ingin mengambil anaknya. Suamiku dihina, dicaci maki karena miskin, dilarang bertemu anaknya. Aku kasihan sekali. Aku bertanya pada suamiku, apakah dia sempat foto anaknya? Dia menunjukkan foto seorang anak laki-laki yang memakai seragam SD. Mirip sekali dengan muridku yang aku ajar les selama ini. Setelah aku pastikan namanya sama dengan nama anak muridku itu. Dulu namanya Zuan, sekarang diganti menjadi Zikri, sama seperti anak muridku. Aku tanya alamat rumahnya, sama juga. Jadi selama ini aku mengajar anak suamiku. Suatu kebetulan yang sangat menguntungkan. Aku bisa membantu suami mempertemukan dengan anaknya. Aku mengajak Zikri beli buku. Di sana aku mempertemukan mereka, tapi suamiku belum siap mengaku sebagai ayahnya. Hingga aksiku ini ketahuan oleh ibunya. Aku dipecat, dihina oleh mereka. Ibunya marah karena suamiku lancang ingin bertemu dengan anaknya. Suamiku kali ini menyerah, dan dia cukup sudah bisa bertemu walaupun belum bisa mengakui sebagai ayah kandungnya. Aku hanya bisa menenangkan suamiku agar jangan patah semangat, harus tetap berjuang, jangan menyerah. Tiba-tiba ibunya telepon. Zikri masuk rumah sakit dan butuh donor darah. Dia terkena demam berdarah yang cocok darah suamiku. Kami segera ke rumah sakit dan suamiku mendonorkan darahnya. Di saat itulah kebenaran terungkap. Ibu dari mantan istri suami jujur kalau sebenarnya dia yang mengusir suamiku, menghasut anaknya agar membenci dan dendam. Ibunya menyesal dan minta maaf. Akhirnya ibunya Zikri sadar kalau selama ini dia salah paham, semua sudah damai dan jelas. Zikri sadar,
Ibunya kenalkan ayah kandungnya siapa. Mereka bahagia sekali. Setelah 10 tahun tidak bertemu, mereka bisa saling memeluk. Aku bahagia sekali. Suamiku bisa bertanggung jawab terhadap anaknya, berikan kasih sayang sama seperti memberikan kasih sayang kepada Zain. Kami juga jadi keluarga besar, bersama-sama membesarkan Zikri dan Zen. Aku lega sekali. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga Allah melindungi kita dan diberi kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.